Kasihan tuh yang satu begitu, ngeluarin busa. Mulutnya yang si siapa namanya, yang satu Anaknya yang nggak ya? ada anaknya. Nah, dikasih air hangat sama emak, minumnya, minum. Mau dia minum tuh, peluk-peluk, keluar lagi muntah. Besti, baru saja memasuki tahun 2023, masyarakat dibuat geger atas tewasnya satu keluarga di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Semua korban tergeletak lemas di dalam rumah dengan banyak bekas muntahan di sekitar mereka. Mulut korban berbusa, ciri orang yang keracunan. Semua orang pun bertanya-tanya apa penyebab kematian mereka. Apa mungkin tetangga baru asal Cianjur ini melakukan bunuh diri massal? Pasalnya tak ada sama sekali bekas-bekas tindak kekerasan dan pencurian di rumah mereka. Kepolisian pun menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Dari dugaan awal tentang satu keluarga yang keracunan di Kota Bekasi aja udah bikin geger ya Besti. Baru-baru ini tambah geger dong ya Besti. Karena ternyata satu keluarga ini tuh diracun. Dan gak hanya diracun nih Besti. Tapi based on scientific crime investigation menyebutkan bahwa ternyata ada kejadian lain nih. Yakni pembunuhan berantai. OMG Besti, pembunuhan berantai aka serial killer. Pasti layak untuk dikepoin ya. Langsung ke TKP aja yuk Besti. Ini dia Besti, rumah yang jadi TKP satu keluarga tewas diracun. Lokasinya di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kalau dilihat dari pintu rumahnya, memang gak ada satupun tanda kerusakan. Oh ya, FYI aja ya, kalau rumah ini baru disewa korban pada akhir tahun 2022 lalu. Jadi warga pun pasti belum banyak yang mengenal korban-korban ini. Nggak disangka banget ya Besti, ternyata serangkaian tindak pidana pembunuhan atau istilah kerennya serial killer itu terjadi dari sebuah rumah kontrakan yang dihuni 2 minggu sebelum korban tewas diracun. Ya kan, dan bahkan temuan dari hasil lab forensik dan juga hasil autopsi adanya temuan 2 jenis racun, yakni racun tikus dan juga racun pestisida jenisnya Aldicarb yang digunakan oleh para tersangka untuk meracun para korban. Dan sedihnya lagi nih Besti, nggak cuma diracun, ternyata juga para korban dicekik sama tersangka agar hilangan nyawa lebih cepat. Besti, temuan unsur kimiawi berbahaya alias racun benar-benar baru diketahui lewat uji laboratoris terhadap sisa muntahan kelima korban. Usut punya usut, ternyata zat kimia berbahaya ini berasal dari minuman kopi yang dicampur racun dan diseduh di belakang rumah. Nah Besti, satu hari sebelum keluarga ini ditemukan tergeletak keracunan, salah satu penghuni rumah yang bernama Dede terlihat membeli kopi hitam di warung tetangganya. Nah, Bu Ami inilah yang melayani Dede saat membeli kopi di warung miliknya. Kopinya kopi merah. Itu kenapa malam Kamis kopi hitam? Gak ngerti ibu juga. Dia kan nggak selama sini mau 2 minggu dia kopinya ngopi merah. Yang beli siapa? Si itu yang masih hidup, si Dede. Dede. Nah, ketika beli ada gelagat yang aneh nggak sama Bu Ani? Ya, biasa aja, emang dia mah jarang ngobrol, dia mah orang diam. Besti, sejumlah kasus pembunuhan dengan cara diracun memang dilakukan dengan mencampur racun ke dalam minuman atau makanan ya Besti. Uniknya pola ini cenderung sama. Pertama, dengan menggunakan racun dipilih biasanya oleh pelaku tindakan kejahatan atau pembunuhan. Pertama adalah untuk mengurangi konfrontasi dengan korban. Gitu. Berbeda dengan misalnya membunuh kan ada konfrontasi dengan korban. Nah, kalau dengan menggunakan racun kan biasanya itu menggunakan pendekatan deceptif gitu ya, menipu korbannya begitu ya, bahwa oh ini minuman, oh ini makanan yang mungkin dikira makanan biasa, oh tapi ternyata
terdapat kandungan racun di dalamnya. Karena biasanya beberapa racun itu ada yang bersifat cair, ada yang bersifat padat, bersifat serbuk gitu ya. Jadi memang kalau ditaruh di minuman itu biasanya memang lebih terkonsentrasi dan langsung biasanya ya. Orang disuguhi minuman dan langsung minumnya, dan itu tidak ada campuran lain. Besti, yang namanya pestisida ternyata ada banyak jenisnya. Yang dipakai dalam kasus di Bekasi ini berasal dari jenis karbamat dengan nama golongan aldicarb ya Besti. Bentuknya berupa serbuk atau bubuk kristal dan biasanya nggak berwarna. Aldicarb itu ada sedikit bau belerangnya, meskipun hampir tidak berbau. Mungkin dengan dimasukkan ke dalam kopi, orang kan menyeduh kopi biasanya dengan air panas, sehingga kelarutannya menjadi lebih tinggi juga. Ditambah bau kopi kan ada aromanya ya, jadi kalaupun ada bau sedikit yang seperti belerang akan tertutup. Nah, dosis pestisida sebanyak 1 mg aja sudah berbahaya kalau tertelan bareng makanan atau minuman. Apalagi kalau dosisnya banyak, tentu reaksi kimia yang timbul dari dalam tubuh pun jelas gak kaleng-kaleng deh Besti. OMG! Itu kan masuk ke saluran pencernaannya ya dia. Jadi, nah begitu masuk ke saluran pencernaan kemudian diserap, organ sasaran utamanya itu sebetulnya sistem saraf. Kalau misalnya sudah tinggi sekali sampai akhirnya ada yang semua otot-ototnya lemas, jantungnya berhenti, paru-paru efeknya sampai ke sana. Total ada 3 korban tewas dalam peristiwa keracunan di Bekasi. Semuanya tewas akibat meminum kopi berpestisida. Pertama adalah seorang wanita berinisial AM, 2 orang lagi adalah anak lelakinya RAM dan MR. Sementara 2 korban lainnya masih dinyatakan selamat, yaitu Dede Solihudin dan anak perempuan korban yang masih berumur 5 tahun. Tapi yang gak disangka-sangka nih Besti, ternyata pelaku yang meracun kelima korban ini tak lain adalah suami AM sendiri yang bernama Wawon Erawan. Dan Wawon gak beraksi sendirian Besti. Di balik aksi pembunuhannya ini, Wawon bekerja sama dengan Solihin alias Duloh dan juga Dede Solihudin Besti. Mirisnya nih Besti, nama Dede yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang bikin kopi berpestisida. Dan sempat ikutan nenggak kopinya juga Besti. OMG, masnya lupa apa ya? Terlepas dari adanya temuan racun, kejanggalan lainnya nyatanya udah dirasakan nih Besti sama pemilik rumah kontrakan. Ternyata nih Besti, untuk menyewa rumah ini prosesnya tidaklah mudah ya, karena salah satu tersangka diketahui memang sudah 2 kali melakukan negosiasi dengan pemilik rumah, tapi selalu ditolak. Barulah negosiasi ketiga diterima atau diizinkan oleh pemilik rumah untuk menyewa rumah kontrakan ini. Dan untuk harga sewa 1 bulannya itu Rp500.000, tapi ada cerita lain nih Besti, bahwa di saat proses menyewa itu dilakukan, menyetor uang Rp500.000, si salah satu tersangka ini juga memberikan uang tambahan sebesar Rp50.000 untuk apa? Untuk membeli cangkul. Yang jadi pertanyaan, untuk apa ya cangkul ya? Besti, sosok orang yang melakukan nego berkali-kali sama pemilik kontrakan ternyata adalah Solihin alias Duloh. Upaya warga asal Ciawi, Kabupaten Bogor ini sempat ditolak beberapa kali oleh sang pemilik kontrakan karena fasilitas rumah yang kurang laik. Mulai dari nggak ada listrik sampai nggak ada air, Besti. Ada aki-aki aja, nanya-nanyain dari sana ke sini. Pak, rumah mau dikontrakin. Saya mau kontrak. Ah, enggak. Kata bapak tuh? Rumahnya udah rapuh. Nggak ada air, nggak ada lampu. Datang lagi 2 kali. Pak, mau dikontrakin. Enggak, rumah enggak. Nggak ada air, nggak ada lampu gitu. Iya. Pamungkasnya datang lagi. Yang keberapa itu? Ya, di aki itu. Solihin namanya kan. Terus pakai songkok putih. Kata bapak jangan, nggak dikontrakin. Bagian Pak, berapa duit Pak? 700, nawar lagi dia gopek. Langsung bayar dia gopek. Ini pas dua siapa? Pas dua saya beli ya.
Kalau saya mas saya. Bayarannya gocap ya. Dibayar pun dia gocap. Besti, kejahatan ini menemui titik terang setelah polisi menemukan beberapa bukti di area belakang rumah. Awalnya ditemukan plastik pembungkus racun, Besti. Dan yang paling WOW nih, Besti, adalah temuan lubang galian sedalam 2 meter. Lubang ini diduga akan menjadi lokasi penguburan para korban. OMG! Jadi memang rumah ini disewa untuk menghabisi para korban, Besti. Sadis banget ya! Hasil pemeriksaan di TKP ditemukan bahwa terdapat lubang galian 1 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter di area belakang rumah. Terdapat sisa bakaran sampah di belakang rumah dekat galian. Kemudian ditemukan plastik diduga bekas bungkus racun di daerah bakaran sampah. Besti, walau proses pengembangan kasus masih berlangsung, ternyata jumlah korban Wawon CS nggak cuma di Bekasi ini saja. Di Cililin, Bandung Barat ada 1 korban pembunuhan Wawon yang sudah dimakamkan sejak tahun 2016 silam. Korban ini bernama Iim Halimah alias istri Wawon sebelumnya. Korban sempat dinyatakan menghilang selama 2 tahun dan akhirnya dinyatakan wafat akibat sakit. Meski sudah lama berlalu, rasa kecurigaan keluarga akhirnya terbayar sekarang ya Besti. Iim Halimah ternyata nggak pernah sakit, tapi menjadi korban pembunuhan Wawon CS. Yang waktu itu meninggal sekitar bulan September 2016. Dan kebetulan kami ambulan desa yang waktu itu menjemput dari daerah Cianjur. Besti, Iim Halimah ternyata menjadi korban pertama yang dibunuh oleh Wawon CS. Selama rentang waktu 7 tahun ini, ternyata Wawon CS sudah membunuh korbannya sebanyak 9 kali, Besti. OMG! Gak heran dengan banyaknya korban yang tewas, Wawon CS masuk dalam circle pembunuhan berantai alias serial killer. Biasanya mereka menentukan waktu ya, atau misalnya terdapat jeda di dalam tindakan yang berulang tersebut, biasanya dipengaruhi oleh mereka berusaha untuk mendinginkan situasi gitu. Baru nanti memang sudah tidak ada apa ya istilahnya kalau dalam kepolisian kalau di barat itu hitnya ya. Jadi tingkat titik panas pencarian polisinya itu sudah meredup gitu ya. Pada akhirnya dia mungkin memiliki peluang-peluang untuk melakukannya lagi. Besti, aksi pembunuhan berantai ini terungkap usai pemeriksaan terhadap Wawon, Solihin, dan Dede dilakukan. Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. OMG Besti, ternyata ulah Wawon, Solihin, dan Dede ini benar-benar combo banget ya. Menipu iya, membunuh juga iya nih Besti. Ketiganya pun diketahui punya peran masing-masing loh Besti buat melancarkan aksinya. Dan akhirnya kejahatan 3 serangkai ini terbongkar juga ya Besti, walau harus menunggu 7 tahun lamanya. Jangan pernah underestimate ya, temuan janggal di sekitar kita. Mau orang tergeletak dengan mulut berbusuk, orang hilang, sampai orang teriak-teriak sekalipun ya Besti. Karena bisa jadi nih, perkara tindak pidana yang lebih besar dan juga lebih mengancam nyawa manusia lebih banyak, itu bisa bermula dari temuan awal sekecil apapun.